Oke, rekan-rekan semua, jadi nilai POK kan kayak gini rekan-rekan semua. Ada nilai selisih, ada nilai pasti, ada bukti, ada POK, ada PEK, ada perak. Nah, rekan-rekan nggak usah memikirkan perak, oke? Karena perak itu adalah hasil, oke? Efek dari PEK dan POK. Yang perlu rekan-rekan kuatkan adalah bagaimana rekan-rekan memfungsikan POK itu secara benar, secara baik, melakukan PEK atas sebuah POK tanpa tapi, benar nggak? Maka jangan berpikir untuk perak, dari mau tunggu pasti lah, iya benar, ini pasti rekan-rekan mesti pahami nggak? Oke, sip. Sebelum diakhiri nih rekan-rekan semua, kusabab tenan begitu kata dua subuh gitunya. Kan Pak Haji, aduh iya mah beli silana kekiateun. Oke, ada pertanyaan lain nggak rekan-rekan semua sebelum saya akhiri? Biasanya Ayi dikasih kalimat sebelum diakhiri mah soal pertanyaan biasanya. Soalnya pres karena dek beres. Lalu cara bahasa diakhiri mah wah mumet sira teh ilah beres nah cenah gitu tah. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Cukup? Cukup ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka saya meyakini bahwa rekan-rekan paham dengan segala apa yang disampaikan, benar nggak? Dan saya meyakini juga atas pemahaman yang disampaikan, rekan-rekan akan melakukan POK, PEK, perak. Berarti tinggal ngebuktiin apa Haji. Oke. Isu pageto, lamun perkembangannya bagus ya. Oke, berarti itu tikor apa? Buana macan. Oke. Nilai peraknya ataupun nilai buktinya berarti akan terlihat besok, lusa, dan seterusnya. Kalau isu pageto kiki kene berarti can paham tak kalau nilai POK perak. Oke, berarti POK na masih kene setengah-setengah, berarti PEK na masih kene kagamu, kumalas malu ego, jauh-jauh dina perakna rekan-rekan semua. Oke, karena musuh terbesar manusia hanya ada 3. 1 malas, malu, yang banyak. Betul. Satu malas, 2 malu, egois, 3 ego. Nah, 3 hal ini rekan-rekan yang akan menjadi penghancur hidup manusia, yang akan menjadi penghalang besar manusia. Tidak ada yang lain yang menjadi kunci, yang menjadi masalah terbesar ataupun musuh terbesar hanya 3. Malas, malu, ego. Oke, saya ingin lihat besok, lusa, dan kemudian hari kalau ada perkembangan berarti rekan-rekan mematuhi setiap apa yang menjadi ilmu disampaikan. Kalau besok lusa ya misalkan rekan-rekan yang ada di sini semuanya bisa pergerakannya ini luar biasa. Enggak? Isu-isu terus keluar imah. Baik teh isu-isu dari. Begitu oke banyak. Begitu. Kata bahula. Keluar isu-isu karena bawa kahayang. Biasanya ai bawa kahayang mah nya orang tersebut akan mempunyai kekuatan dahsyat sehingga capek teh karasa, enggak? Tuluy yang mau karasa, auna pikiranna ataupun dina bebeungeutna, bener enggak? Hanya kahayang eta. Nah, itu kekuatan sebuah harapan ataupun kekuatan sebuah impian. Maka miliki impian, miliki harapan karena kita akan hidup maksimal kalau kita punya bahan bakar yaitu impian dan harapan. Satu hal yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, termasuk buat saya sendiri rekan-rekan semua, ada kalimat dari Buya yang pernah saya dengar dan itu benar-benar membuat bergetar gitu ya, yang benar-benar ini yang harus saya lakukan. Oke. Ada 3 hal yang tidak akan pernah terulang dalam kehidupan manusia. 3 hal yang tidak akan pernah kembali dalam kehidupan manusia ke depannya. Oke. 3 hal yang tidak akan pernah terulang. Yang pertama, sebuah kalimat ataupun ucapan. Oke. Yang kedua, yang menjadi sesuatu yang tidak akan pernah kembali, rekan-rekan semua ya, adalah waktu. Yang ketiga, kesempatan. Oke. Yang pertama ada ucapan. Manusia ketika berucap maka sudah berlalu rekan-rekan semua. Maka bagus ya rekan-rekan ketika berucap, ketika mengeluarkan segala sesuatu di dalam ucapan yang baik-baik, kenal nggak? Oke, nu teu mancaura, tahu nu teu mancaura, teu nyeri hatekeun batur. Misalkan aidahnya kelumpang ieu, kelumpang, panggil jeung nanti saya nanti
Arikinya, oke, paginya Ariki, Aisyah kucala cenah ini. Jika harapan hirup, jadi hati itu Ariki. Nah, hal-hal yang demikian yang perlu dihindari. Karena mau tidak mau, ucapan itu ketika sudah terlontar, itu mutlak tidak akan pernah kembali lagi. Jelema malah mengespupus hatena, ibarat. Ngespupus hatena, dan disambung ku naon-naon wae dia tetep katingali eta pupusna. Maka ucapan, lisan, kalimat jaga sebaik-baiknya supaya apa? Supaya baik terhadap sesama, supaya saling mendukung dalam kemasyarakatan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada kesempatan. Kesempatan itu tidak akan pernah terulang kembali rekan-rekan. Meskipun ada kesempatan di kemudian hari, beda. Benar nggak? Oke, maka sekecil apapun kesempatan, maka seburam apapun kesempatan kita sambut. Ya, karena kesempatan itu Allah berikan untuk kita berkembang. Kalau dilewatkan maka lambatlah perkembangan. Oke, kesempatan yang ketiga waktu. Tahu nyanyakeun waktu. Anu geus teu ngora, teu nyebutkeun kolotnya. Teu nyebutkeun kolot. Iya, saya ngomong kolotna ka Aidan. Oke, orang yang sudah tidak muda, tetap dia punya kesempatan, benar nggak? Iraha asukan tandana kan walau alam, semua orang juga gak tahu, benar gak? Tapi meskipun orang tersebut sudah tidak muda, tetap dia punya kesempatan yang harus disambut. Maka kesempatan apapun, waktu apapun kita maksimalkan. Apalagi orang-orang yang masih muda, yang masih kene gede tenaga, yang masih kene panjang melekahan, benar gak? Oke, jangan pernah merasa bahwa saya mengorang nikmati aja masa muda, cilaka tadi kemudian hari, benar gak? Ayo guys, kalau liur, karena kebiakan lebih baik kita habis-habisan di awal daripada kita harus tetap habis-habisan di akhir. Lebih baik kita itu capek di awal, Aidan. Ya, lebih baik kepanasan di ngorak kene, hujanan tiker ngorak kene, nanti loba tetesan air mata, mending ngorak kene, benar gak? Loba bubuk hatena, mending tinggal kene daripada orang geus kolot, orang bubuk hate, orang ngucur cipanon, orang jangan hirup. Sepakat gak? Lebih baik kita habis-habisan di awal, kita yang sebutnya ya, kita berkorban di awal daripada kita harus di suatu saat nanti ketika masa tua itu menjadi korban dalam kehidupan. Oke, hidup ini tergantung kita. Hidup ini baik ataupun buruknya tergantung cara berpikir dan cara penerimaan kembali pada sebuah human brain, sebuah penerimaan, maka tidak ada perbedaan. Orang yang sudah tua, orang yang masih muda tidak ada perbedaan. Semua masih punya kesempatan, kita masih makan bareng-bareng, benar gak? Oke, yang muda punya kelebihan kekuatan dan masih hampang lengkah, benar gak? Oke, tapi kurang pengalaman, Bu, benar gak? Yang tua, ngarekanna mah geus nyari tueur, benar gak? Oke, waktu lagi sempit, tenaga di lapangan geus berkurang, tapi mempunyai kelebihan sebuah pengalaman saling melengkapi lah. Mumpung dia itu talaga mani loka. Talaga mani loka adalah satu wadah yang di dalamnya itu berbeda-beda latar belakang, berbeda-beda usia, berbeda-beda juga cara berpikir. Maka di dalam talaga mani loka ini adalah kesempatan kita jadikan sebagai wadah kesempurnaan, saling melengkapi, saling menyempurnakan, yang kurang saling menutupi, yang lemah kita kuatkan, yang tinggi kita kendalikan. Supaya apa? Kesempurnaan yang dituju rekan-rekan semua. Oke, bisa dipahami ya rekan-rekan semua? Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin rekan-rekan akan kangen juga sama saya. Sorry ya. Tahan-tahan. Oke, kita ketemu lagi di kesempatan lain. Oke, next time rekan-rekan ya, kita ketemu di momen yang lain. Dan saya pingin, Pak Haji ya, harapan saya dan keinginan saya termasuk keyakinan saya pingin ketika suatu saat nih, minggu depan, minggu ke depan, ataupun kapanpun next moment ya, kita ketemu lagi, saya pingin melihat orang-orang yang sudah prak, sudah bukti atas sebuah harapan dan kenyataannya, amin. Atur nuhun kasih perhatiannya rekan-rekan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.